Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yunan Husniansyah. Di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-9, yaitu firewall nih teman-teman. Jadi pada materi firewall kali ini kita akan belajar cukup banyak materi, totalnya ada 18 materi ya teman-teman. Dan yang pertama kita akan mempelajari firewall filter, konsep dari chain nih teman-teman. Jadi di sini konsep chain itu adalah Mikrotik memiliki firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marketing terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain nih teman-teman. Nah, chain ini dibagi menjadi 3 atau jenisnya ada 3 nih teman-teman. Yang pertama yaitu input. Nah, input ini bisa memblokir paket data yang menuju router, sedangkan output memblokir paket yang bersumber dari router. Jadi di sini input dan output merupakan kebalikannya ya. Dan sedangkan forward merupakan bisa memblokir paket yang melewati router. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke konsep if and then ya teman-teman. Kali ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada konsep if and then. Nah, pada konsep if and then kali ini, jika secara bahasa Indonesia, if artinya adalah jika, sedangkan then artinya adalah maka nih teman-teman. Jika kita implementasikan ke dalam konfigurasi yang akan kita lakukan, maka kita akan buka Winbox, lalu kalian bisa masuk ke firewall nih teman-teman. Nah, jika kalian sudah masuk ke firewall, kalian bisa klik tanda plus. Nah, di sini pada bagian general ini merupakan bagian if-nya nih teman-teman. Nah, pada bagian general ini juga kalian bisa mengeblok suatu paket data yang akan menuju router. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja source-nya dari mana dan destination-nya dari mana nih teman-teman. Setelah itu, jika kita sudah selesai pada bagian general, kalian bisa lakukan selanjutnya di action nih teman-teman. Ya, ini berposisi sebagai then atau maka. Maka di sini kalian bisa pilih saja ada drop, ada jump lock dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini ada sebuah masalah nih teman-teman. Kalian akan mengeblok ping ICMP dari laptop kalian ke router. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengubah chain menjadi chainnya yang sebelumnya forward menjadi input. Kenapa? Karena di sini menuju router teman-teman. Dan source-nya kalian tinggal masukkan saja IP-nya kalian, misalnya 192.168.99.1 nih teman-teman misal. Dan kalian bisa pilih protokolnya nih teman-teman. Tinggal pilih protokolnya, lalu kalian bisa masuk ke action selanjutnya. Lalu di sini karena tadi kita ingin mengeblok ping ICMP, maka di sini kalian bisa pilih yang drop nih teman-teman. Oke, dan jika di sini ada masalah lain seperti kalian ingin mengeblok Facebook dari laptop kalian, kalian bisa pilih yang chain yang forward. Lalu di sini kalian tinggal masukkan source address-nya laptop kalian, IP address laptop kalian. Lalu di sini kalian tinggal masukkan saja destination address. Nah, di sini kalian masukkan IP Facebook-nya nih, teman-teman. Dan selanjutnya kalian bisa pilih yang TCP nih, teman-teman. Dan kalian bisa ketikkan source port-nya 443. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke action. Lalu kalian bisa pilih pada actionnya yaitu drop nih teman-teman. Mungkin itu saja materi if and then kali ini dari saya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu ada firewall filter, konsep strategi nih teman-teman. Jadi di sini maksudnya adalah firewall filter dan konsep strategi memiliki 2 jenis teknik nih teman-teman. Nah, di sini pertama ada accept view, drop any, dan drop view, accept any nih teman-teman. Nah, maksudnya adalah di sini sebelumnya ini saya minta maaf karena di sini harusnya drop view, accept any ya teman-teman. Jadi di sini pada kasus pertama 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya bisa. Jika kita implementasikan pada topologi yang kita sudah miliki, maka 2 PC kita yaitu VPC 3 dan VPC 4 tidak bisa ping ke internet dan sisanya bisa. Nah, teknik yang sesuai adalah kita harus melakukan drop view, accept any nih teman-teman. Kenapa? Jika secara bahasa maka drop view tidak mengizinkan VPC 3 dan VPC 4 ping ke internet, sedangkan accept any berarti mengizinkan sisanya
untuk ping ke internet ya teman-teman. Sedangkan yang satunya yaitu accept view drop any, maksudnya adalah dua komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya tidak bisa nih teman-teman. Maka di sini VPC 3 dan VPC 4 bisa ping ke internet dan sisanya tidak bisa. Mungkin itu saja materi konsep strategi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam firewall filter study kasus. Jadi di sini kita akan menerapkan strategi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ke praktek aslinya nih teman-teman. Jadi di sini untuk kasus yang pertama, di sini hanya beberapa PC yang bisa ping ke router. Nah, sisanya tidak bisa nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba buka langsung topologinya saja. Jadi nanti maka di sini VPC 3 saja di sini nanti kita akan mencoba dulu hanya VPC 3 yang bisa ping ke router. Sedangkan sisanya tidak bisa. Maka strategi yang cocok bisa menggunakan konsep accept view dan drop any nih teman-teman. Karena hanya VPC 3 yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa nih teman-teman. Jadi di sini kalian masuk ke dalam Winbox-nya, lalu pada firewall atau filter rules, kalian bisa pilih plus atau klik tanda plus, dan pada generalnya kalian bisa pilih yang input. Nah, mengapa input? Karena di sini tujuannya adalah router nih teman-teman. Dan source address-nya kalian bisa masukkan saja IP dari VPC-nya. Nah, di sini IP dari VPC saya yang ketiga atau yang pertama adalah 192.168.99.254 seperti ini teman-teman. Nah, di sini protokolnya kalian bisa pilih yang ICMP. Nah, yang ini. Oke, jadi maka jika kita sudah melakukan ini, maka kalian bisa masuk ke dalam bagian if atau actionnya nih teman-teman. Kalian masuk ke dalam action. Nah, di sini sudah betul ya untuk actionnya accept. Kalian bisa apply lalu oke nih teman-teman. Nah, sekarang di sini kan kita sudah konfigurasi untuk strategi accept view-nya nih teman-teman. Maka selanjutnya kita bisa untuk mengkonfigurasi drop any-nya. Nah, kalian masuk ke general, lalu di sini kalian bisa chain-nya ganti menjadi input, source address-nya biarkan saja, dan protokolnya kalian ganti menjadi ICMP ya teman-teman. Lalu untuk action-nya kalian bisa pilih yang drop karena kita akan mengeblok sisanya. Lalu di sini kita apply, di sini kita oke nih teman-teman. Nah, sekarang kita bisa coba saja nih teman-teman. Nah, di sini pada VPC 3 saya coba cek ping router ya teman-teman. Nah, di sini bisa nih teman-teman. Sedangkan kita coba di VPC 5 apakah bisa? 99.1. Nah, di sini pasti time out ya teman-teman karena kita sudah melakukan drop pada konfigurasinya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa menerapkan kasusnya yaitu hanya VPC 3 dan VPC 4 saja yang bisa ping. VPC 3 dan VPC 4 saja yang bisa melakukan ping ke router. Nah, di sini kalian masuk ke Winbox-nya lagi. Nah, kalian bisa masuk ke accept-nya ya teman-teman. Kita klik saja. Lalu kalian bisa copy nih teman-teman. Kalian copy. Oke. Nah, di sini pada generalnya kalian tinggal ganti saja IP-nya teman-teman. Nah, di sini IP VPC 4 saya 99.253 ya. Kalian tinggal sesuaikan saja. Dan di sini saya akan apply ya. Lalu saya akan oke. Nah, jika sudah, kita coba untuk ping 99.1. Ping 192.168.99.1. Nah, ini pasti bisa ya, teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita bisa lanjut ke kasus berikutnya. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita akan masuk ke kasus yang kedua, yaitu kita akan menambahkan sebuah PC server di sini untuk menyambungkannya dengan router nih teman-teman. Jadi nanti untuk kasus yang kedua kali ini hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke
servernya. Nah, sebelum itu kita bisa matikan dulu konfigurasinya, atau kita bisa mengenablekan dulu ya, mendisablekan dulu semua konfigurasi kita sebelumnya. Oke, jika sudah, di sini kalian bisa menambahkan satu PC server di sini ya, teman-teman. Note di sini bentuknya VPCS. Dan di sini untuk namanya saya ganti menjadi server ya. Server. Lalu di sini untuk image-nya kalian bisa pilih yang server nih, teman. Kalian bisa search saja server yang ini, lalu kita select ya. Dan selanjutnya untuk deskripsinya kita ubah menjadi server juga sama. Selanjutnya di sini kalian bisa save saja ya. Oke, jika sudah menyala, kalian bisa untuk setting IP-nya nih, teman. Oh maaf, kita akan setting sepertinya di Winbox ya. Kita akan setting IP untuk server kita di bagian IP, lalu addresses ya. Addresses kita tambahkan IP-nya di sini. Misal saya akan menambahkan IP 100.1 misal /24, jangan lupa prefixnya teman-teman. Dan untuk interface-nya adalah di Ether 3 teman-teman. Lalu di sini saya apply, lalu saya oke. Jika sudah, kalian tinggal masuk ke servernya. Di sini kita bisa SHIP. Dan di sini belum mempunyai IP ya, teman. Maka kita coba untuk memasukkannya secara statik saja. 100.2 untuk isi servernya. Lalu di sini saya kasih prefix. Dan di sini kita juga jangan lupa mendefinisikan gateway-nya nih, teman-teman. Kita masukkan. Sebentar, maaf. Kita masukkan gateway yang tadi kita buat pada Winbox 100.1. Kita enter. Sebentar, dan di sini kita coba SIP dan IP-nya sudah keluar ya, teman-teman. Ini sudah keluar 100.2. Sekarang saya akan coba ping ke 168.100.1. Nah, ini bisa teman-teman, kita ping ke router itu bisa. Selanjutnya kita akan coba ping ke 99.254, yaitu kita akan ping ke VPC 3 milik saya ya. Nah, enter. Oh sebentar, saya lupa menambahkan perintah, maaf. Ping seperti ini. Dan ini juga sudah bisa ya teman-teman untuk ping ke VPC milik saya. Oke, jika sudah, di sini saya akan memberlakukan strategi set view drop ini, yang mana nanti hanya VPC 5 dan VPC 6 saja yang bisa ping ke server dan lainnya tidak bisa. Nah, caranya di sini saya coba cek IP saya terlebih dahulu ya. Ini 252. Nah, di sini kalian bisa buka Winbox-nya saja ya, teman. Buka Winbox, lalu di sini kalian bisa plus, klik tanda plus ini. Untuk chain-nya kalian pilih forward. Kenapa? Karena paket datanya atau kita akan ping ke server melewati router. Nah, di sini kita forward, dan untuk source address-nya kalian bisa ganti. Nah, di sini saya masukkan IP dari VPC 5 milik saya, teman-teman. Kalau milik kalian mungkin berbeda, mungkin 3 atau 4. 99.252 untuk saya. Dan destination address-nya kalian masukkan IP dari servernya, teman-teman. Yang di sini punya saya 100.2 ya. Untuk protokolnya kalian bisa pilih yang ICMP. Jika sudah, pada bagian actionnya kalian bisa accept. Ini sudah benar, lalu di sini kita apply, lalu oke. Setelah itu kita bisa masuk lagi ke dalam sini untuk mengcopy ya, teman, copy. Nah, di sini accept sudah benar, dan di sini kita tinggal ganti saja ya. Jadi 251 ini VPC saya yang kelima. Tinggal kita apply.
lalu oke. Oke teman-teman, nah jadi setelah ini kalian bisa kita actionnya, lalu kita apply, lalu oke ya teman-teman. Di sini kalian tinggal untuk memasukkan rule untuk dropnya nih teman-teman. Nah di sini kalian masuk ke dalam general lalu forward. Di sini source addressnya kalian biarkan kosong saja. Destination addressnya kalian bisa masukkan IP dari PC servernya teman-teman. Titik 100.2 nih. Oke, lalu untuk protokolnya ICMP. Sebentar, maaf, ICMP. Sedangkan untuk actionnya maka kalian drop ya teman-teman. Drop, lalu kita apply. Oke. Nah di sini sudah, maka kalian tinggal cek saja nih teman-teman di PC-nya. Sebentar, saya IP dulu ya. 52. Oke. Di sini saya akan coba ping ke dalam servernya nih teman-teman. Titik 168.100.2. Apakah bisa? Nah, di sini pasti bisa ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita ping dari VPC 3. Apakah bisa 100.2? Nah, ini pasti timeout ya, teman-teman. Karena di sini kayak saya sudah blok aksesnya nih teman-teman. Mungkin itu saja pada kasus kali ini. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan melakukan studi kasus yang ketiga ya, yang mana nanti kita akan memblokir atau mengeblok beberapa PC agar tidak bisa ping ke Google, dan sisanya itu bisa teman-teman. Nah misalnya di sini saya akan membuat VPC 4 dan VPC 5 saya tidak bisa ping ke google.com, sedangkan lainnya bisa. Ini merupakan kita akan menerapkan strategi yang namanya drop view accept any ya teman-teman. Nah caranya kalian tinggal bisa buka Winbox saja, dan seperti biasa kalian konfigurasi sebelumnya kalian bisa disablekan saja, lalu kalian bisa klik tanda plus di sini. Dan di sini untuk chainnya itu forward ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini melewati router kita. Nah untuk source addressnya kalian bisa masukkan IP VPC yang akan diblok nih teman-teman. Nah di sini IP VPC saya yang akan diblok kan 99.253. Ini VPC 5 saya nih teman-teman. Dan untuk protokolnya kalian pilih yang ICMP. Dan untuk out interface-nya kalian pilih yang mengarah ke ISP nih teman-teman. Nah punya saya yang mengarah ke ISP adalah Ether 1. Dan untuk actionnya kalian pilih yang drop teman-teman. Yang drop kita apply, lalu kita oke. Benar. Nah benar, ini Ether 1 yang mengarah ke ISP. Selanjutnya kita akan buat, sebentar, saya akan coba copy saja ya. Ini kita copy. Oke, di sini kita kembali ke general, lalu kalian tinggal ubah IP-nya saja nih teman-teman. Sini saya ubah menjadi 252, lalu untuk actionnya sudah betul ya. Kita apply, kita oke. Sekarang kita tinggal buat yang rule untuk accept-nya nih teman-teman. Yang pertama kita klik tanda plus, lalu accept, sudah benar. Di sini forward, source address-nya kalian kosongkan saja. Destinasinya juga kalian kosongkan, dan untuk protokolnya bisa diganti ICMP, dan untuk out interface-nya kalian ubah ke Ether 1 atau kalian bisa sesuaikan saja yang mengarah ke ISP kalian. Jika sudah kalian bisa apply lalu oke ya teman-teman. Sekarang kita coba cek saja apakah sudah berhasil. Ini di bawah teman-teman, maaf. Di sini saya akan coba ping ke Google ya. Ping, sebentar. Ping Google, atau saya akan ping 88 saja. Seperti ini. Nah, ini pasti hasilnya timeout ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba di VPC milik saya yang VPC 6. Apakah bisa? Nah ini pasti hasilnya bisa ya teman-teman, karena tadi kita sudah melakukan strategi yang namanya drop view accept any. Selanjutnya kita akan coba strategi kasus yang lain ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan
Selanjut ke studi kasus berikutnya, yaitu kita akan coba melakukan konsep drop view accept any, teman-teman. Nah, maka nanti kita akan membuat node baru ya, yang berupa docker nanti, teman-teman, yang berupa docker untuk mengecek secara GUI. Sebelumnya kan kita hanya cek secara CLI saja nih, teman-teman, yang mana kita hanya ping 888, ping google.com. Nah, sekarang kita akan coba dengan cara GUI-nya nih, teman-teman. Nah, di sini kita pilih node baru, lalu kalian bisa pilih yang Docker IO. Kalian bisa image-nya bisa pilih yang Chrome ya, karena di sini saya menggunakan Firefox. Dan untuk namanya saya ganti menjadi Chrome saja ya, teman-teman. Chrome. Dan untuk iconnya saya akan coba pilih yang desktop ya, ini teman-teman, desktop. Jika sudah, kalian tinggal centang saja ether1dhcp-nya, teman-teman. Oke. Nah, jika sudah, kalian ganti primary console-nya menjadi RDP, dan yang secondary biarkan MTI aja, teman-teman. Dan selanjutnya kita bisa save. Oke. Kalian tinggal sambungkan ke switch. Nah, jika sudah, kalian save. Dan jangan lupa dinyalakan ya, teman-teman. Nah, oke, setelah itu kalian bisa masuk ke Winbox-nya ya. Kalian bisa bikin rule baru. Nah, di sini saya akan coba disablekan dulu saja. Nah, di sini untuk strategi drop view-nya kita akan mengeblok dari satu sisi klien agar tidak bisa mengakses youtube.com, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal pilih plus saja ya. Dan untuk chain-nya kita forward. Lalu di sini short address dan destination-nya kalian kosongkan, dan untuk protokolnya kalian pilih yang TCP, teman-teman. Nah, TCP. Dan untuk destination port-nya kalian masukkan 443. Jika sudah, advance-nya kalian pada TLS host kalian tinggal masukkan URL youtube.com seperti ini. Oke, sudah. Dan untuk action-nya kalian drop ya, teman-teman. Drop. Jika sudah, kita tinggal apply, lalu kita oke. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam GUI-nya. Oke, teman-teman, kita tinggal search saja youtube.com ya. Coba youtube.com. Coba. Nah, jika sudah keluar seperti ini, berarti ini pada klien kita tidak bisa mengakses yang namanya youtube.com nih, teman-teman. Di sini sudah terlihat ya, situs ini tidak bisa diakses. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya ya. Teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada firewall filter log ya, teman-teman. Jadi firewall log ini merupakan fitur yang menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Misalnya kita tadi sudah mengedrop atau membuat filter rule drop dan accept, itu tercatat pada firewall log ya, teman-teman. Dan kita dapat membuat atau menambahkan catatan apa saja yang sesuai dengan yang diinginkan kita melalui firewall filter dengan menggunakan action.log. Nah, di sini kalian bisa buka, sebentar, maaf, buka Firefox-nya, lalu di sini kalian buka Winbox-nya. Nah, kalian di sini bisa pilih yang rule terakhir kita, dan di sini pada action kalian tinggal centang pada bagian lognya, dan pada log prefix kalian bisa, misalnya di sini saya akan tambahkan ada client akses YT seperti ini, teman-teman. Misalnya seperti ini, apply, selalu saya oke. Dan kita coba lihat pada log. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman, pada lognya nih, teman-teman. Terus ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada studi kasus menggunakan NTP nih, teman-teman. Jadi di sini kita akan mengeblok akses
tapi di jam-jam tertentu aja nih teman-teman. Nah, itu disebut sebagai NTP ya teman-teman. Nah, jadi NTP itu ketika kita masuk ke dalam Winbox, sebentar, seperti ini. Lalu di sini kalian bisa, sebelum itu kalian bisa untuk klik kanan, sebentar, klik kanan, lalu kalian add time. Nah, di sini kalian perlu sinkronkan waktu pada router kalian dan waktu pada laptop kalian agar sama teman-teman. Nah, di sini namun sebelum itu kita harus memastikan router kita apakah sudah bisa ping ke google.com atau belum. Jadi NTP itu adalah metode blok akses pada jam-jam tertentu saja. Nah, ada juga jenis-jenis NTP nih teman-teman. Nah, di sini ada NTP client dan NTP server. Namun ada juga istilah lain seperti SNTP. Nah, SNTP ini merupakan algoritma yang lebih sederhana dari NTP dan ini merupakan cocok untuk skala jaringan kecil ya teman-teman. Namun sebelum itu kita akan coba untuk masuk ke router kita, apakah kita sudah bisa ping ke internet. Bentar, kita masuk ke new terminal. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba menyinkronkan waktu yang ada pada router kita atau di Winbox kita agar sama dengan laptop saya nih teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masuk ke sistem ya, masuk ke sistem, lalu kalian masuk ke dalam SNTP client. Setelah itu pada bagian ini enable, kalian tinggal checklist saja, dan pada primary NTP server kalian bisa masukkan 0.id.pool.ntp tp.org seperti ini. Lalu kalian tinggal copy paste saja untuk yang ke secondary, kalian copy. Di sini kalian paste ya. Di sini kalian tinggal ganti kosongnya menjadi 1. Oke, perlu diingat di sini tidak usah pakai spasi ya, teman. Tinggal pakai titik. Nah, di sini 0.id.pool.ntp.org, teman-teman. Ini kita apply. Yo. Ini mungkin apa itu Mbak Susan? Kene, nanya Mbak Susan. Itu masuk sama kok. Di kerja kayaknya lagi sih. Aku bisa. Praktek kurang ya. Praktek boleh papa. Tapi kurang kok. Ya boleh papa sih, jangan lupa. Oke. Apa? Punya menyerake oh, video menyerake kene. Yang berisik. Menyerake kok ada kayak gitu. Kami toh? Ciro, 4, mo, 6, itu, nomor itu. Nah, jika sudah Nah, jika sudah masukkan perintah seperti ini, kalian tinggal apply saja. Dan otomatis di sini modenya sudah berubah menjadi unicast dan ini sudah berubah menjadi angka ya, teman-teman.
Namun sebelum itu kita masuk ke sistem lagi, lalu pilih ke clock nih teman-teman. Clock, lalu di sini kalian pilih untuk time zone name-nya ke Asia. Sebentar. Nah, ini Asia Jakarta nih teman-teman. Kalian tinggal pilih saja. Lalu kalian tinggal apply, lalu di sini kalian tinggal oke. Nah, di sini waktunya sudah sama dengan laptop saya nih teman-teman. Jam setengah 8 malam. Oke, jika sudah, teman-teman tinggal masuk ke dalam sini ya, dan ini sudah sama waktunya. Dan untuk konfigurasi NTP-nya pada sisi klien, kalian tinggal masuk ke Winbox, lalu kalian masuk lagi ke dalam firewall. Nah, untuk konfigurasi yang terakhir, yang dari sisi klien, kalian tinggal buka saja pada bagian ekstra ya. Dan pada bagian time kalian buka, dan ini untuk time-nya di sini saya dari jam. Oke, jadi di sini misalnya saya akan membatasi waktunya dari jam 8 malam sampai jam sini, misalnya sampai jam 11 malam nih teman-teman. Seperti ini, sebentar. Nah, di sini saya coba apply. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi NTP dari sisi klien. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada firewall address list. Nah, di sini firewall address list ini merupakan fitur dari firewall ya teman-teman, yang mana fungsinya adalah mengelompokkan IP address dan memudahkan kita dalam mengelompokkan IP address dalam satu nama nih teman-teman. Yang fungsi utamanya adalah untuk menandai IP mana saja yang ingin kita masukkan ke dalam list. Jadi di sini kita bisa masuk ke Winbox-nya saja ya. Di sini saya coba disablekan terlebih dahulu, lalu kalian bisa masuk ke dalam IP, lalu kalian masuk ke dalam firewall, lalu kalian bisa masuk ke address list. Nah, kalian tinggal klik plus saja di sini, dan di sini untuk namanya saya akan coba namakan klien Bromak seperti ini teman-teman. Bromak. Oke, dan untuk addressnya saya contohkan 192.168.10.1 misal, lalu saya apply, saya oke. Nah, bagaimana jika kalian mempunyai IP klien Bromak yang sama? Nah, tadi pada opsi yang tadi kalian tinggal tuliskan saja rentang IP-nya ya teman-teman, 10.1 sampai berapa. Nah, misalnya jika kalian mempunyai IP yang lain seperti 192.168.99.1/24, maka kalian tinggal memasukkan pada opsi address yang tadi networknya saja ya teman-teman. Itu saja. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke materi firewall address list ya, firewall filter ya teman-teman. Nah, maksudnya adalah di sini pada firewall address list kita akan menggabungkan beberapa IP menjadi satu nama nih teman-teman. Nah, maka dari itu kita langsung coba saja ke dalam topologi kita ya. Di sini kalian bisa buka Winbox-nya saja. Di sini kalian bisa pilih pada bagian IP, lalu ke firewall teman-teman. Firewall. Nah, di sini sudah ke firewall saya. Nah, di sini pada address list kalian bisa hapus saja nih teman-teman. Bisa hapus saja pada klien yang sudah kalian buat IP-nya kemarin. Di sini kalian tinggal hapus saja. Hapus. Nah, jika sudah pada filter rules, di sini kan pada rules yang sudah kita buat pada konfigurasi sebelumnya sudah kita disablekan semua ya. Nah, sekarang kita akan buka atau kita akan mengenablekan beberapa, yakni pada materi firewall address list kali ini kita akan membuat rules yang mana hanya beberapa PC saja yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa teman-teman. Maka dari itu kita akan coba mengenablekan pada yang nomor 0, 1, dan 2 ini teman-teman. Kita coba enablekan ya. Nah, jika sudah kalian, nah di sini kan misalnya VPC klien atau virtual PC kita
mati nih teman-teman. Nah maka jika seperti itu nanti fungsi DHCP-nya tidak bekerja teman-teman. Nah sekarang kita akan mencoba bagaimana jika kita mematikan fitur DHCP kita dan kita akan memberikan IP otomatis ke dalam virtual PC kita. Nah caranya kalian tinggal masuk ke IP lalu ke DHCP server. Nah jika sudah di DHCP server kalian tinggal klik saja. Nah kalian cukup mengenablekannya saja teman-teman, atau kalian mendisablekan saja dulu, tidak usah dihapus. Lalu kalian masuk ke dalam terminal VPC kalian. Sebentar ya, saya coba SHIP dulu teman-teman. Oke sudah. Nah misalnya di sini saya akan membuat VPC 4 saya menjadi mendapatkan IP statik. Nah caranya teman-teman tinggal masukkan perintah IP, lalu di sini kalian masukkan IP-nya yaitu 192.168.99.32 misal. Nah ini saya akan memberikan IP pada virtual PC saya yang keempat. IP-nya adalah 192.168.99.32, lalu prefixnya 24, lalu kalian tambahkan gateway-nya teman-teman 1, lalu di sini kalian enter saja. Nah jika sudah, kalian sekalian menambahkan IP DNS-nya nih teman. IP DNS 8.8.8.8. Jika sudah, kalian bisa enter. Kalian tinggal show IP teman. Nah jika sudah, kalian bisa lakukan seperti itu ke semua virtual PC kalian ya. Oke teman-teman, jadi di sini ketika kita sudah melakukan penambahan IP statik pada semua virtual PC kita, kalian coba ping pada virtual PC kalian yang pertama. Nah di sini saya sudah berhasil melakukan ping ya teman-teman. Di sini saya sudah berhasil melakukan ping 888 dan ping google.com. Oke teman-teman, jika sudah kalian melakukan ping, maka selanjutnya kalian perlu membuka Winbox ya. Kan perlu membuka Winbox, lalu di sini kalian masuk ke dalam address list. Nah pada bagian address list kalian tinggal tambahkan saja nih teman-teman. Kalian tinggal klik plus. Jika kalian sudah klik tanda plusnya, maka di sini kalian beri nama saja ya teman-teman. Di sini untuk namanya saya berikan nama approve misal teman-teman. Karena di sini saya akan mengizinkan ya. Dan di sini untuk namanya kalian bebas apa saja, dan untuk addressnya kalian tinggal masukkan teman-teman. Tinggal masukkan IP mana saja yang kalian ingin izinkan untuk ping ke router. Nah di sini saya ingin mengizinkan IP dari VPC saya yang ke-1 dan kedua, yakni 99.168.99.32 seperti ini teman-teman. Nah di sini kalian tinggal apply saja lalu oke. Nah jika sudah, kalian bisa masuk ke filter rules-nya. Setelah itu pada nomor yang ke-1 kalian bisa hapus teman-teman. Maka di sini yang dropnya menjadi nomor 1, yang sebelumnya nomor 2. Nah sekarang kalian tinggal buka pada bagian actionnya. Nah di sini untuk bagian SRC address atau source address kalian tinggal tutup saja seperti ini teman-teman. Setelah itu pada bagian advance-nya kalian masuk ke dalam source address, lalu kalian pilih yang approve teman-teman. Nah maka nanti selain IP yang masuk ke list approve ini tidak bisa ping ke dalam router nih teman-teman. Nah untuk actionnya sudah betul set. Lalu di sini kalian tinggal apply lalu oke ya teman-teman. Lalu untuk yang drop kalian masuk juga pada bagian generalnya, kalian masukkan source address ya teman. Kalian masukkan source address. Di sini untuk source addressnya kalian masukkan networknya saja ya, 99.0/24 seperti ini. Oke. Oke, sudah betul, sudah benar. Maka di sini kalian tinggal apply saja lalu oke. Nah,
Jika sudah, maka kalian tinggal uji saja nih teman-teman. Nah, misalnya di sini untuk pengujian yang berhasil, saya akan coba di VPC saya yang ketiga. Nah, saya coba ping 192.168. Oke, di sini pada VPC saya yang ketiga yang masuk ke dalam list approve, di sini bisa untuk ping 99.1-nya teman-teman. Yang mana ini merupakan gateway atau IP dari routernya ya teman-teman. Setelah itu saya akan coba yang tidak masuk ke dalam range approve ya. Saya coba ping saja, ping 192.168.99. Nah, di sini ketika saya coba ping ke router di luar dari list approve, maka di sini tidak bisa ya teman-teman, hasilnya akan time out. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba firewall NAT yang sebelumnya kita sudah membahas firewall address list dan filter rules. Maka kali ini kita akan coba materi selanjutnya, yaitu firewall filter NAT yang NAT ya teman-teman. Jadi di sini kalian tinggal buka Winbox-nya saja. Namun sebelum itu, pada materi kali ini saya akan mencoba satu kasus ya teman-teman, yang mana nanti kita akan coba mengakses internet namun hanya dari VPC 3 sampai VPC 6 saja nih teman-teman. Sedangkan VPC 7-nya ini tidak bisa akses ke internet. Nah, maka dari itu sekarang kita akan coba untuk membuat konfigurasinya. Kalian buka dulu Winbox-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kalian tinggal buka NAT-nya. Nah, di sini kan kita sudah melakukan rules NAT ya pada materi sebelumnya. Dan di sini kalian tidak usah apa-apakan. Nah, selanjutnya kalian tinggal masuk ke address list dan selanjutnya kalian bisa klik tanda plus dan di sini kalian masukkan IP-nya atau kalian beri nama dulu ya. Di sini misalnya saya VPC 1 sampai 4 misal. Karena di sini saya akan mengizinkan untuk ping ke Google hanya dari VPC 1 sampai 4. Itu mungkin dari virtual PC kalian ya. Namun di sini kan belum saya ganti virtual PC-nya namanya ya. Selanjutnya kalian tinggal memasukkan rentang IP-nya saja teman-teman. Nah, di sini 192.168.99.31 sampai 192.168.99.34 seperti itu ya teman-teman. Di sini kalian tinggal apply saja lalu oke. Nah, jika sudah pada bagian NAT-nya, kalian tinggal masuk ke NAT-nya ya teman-teman. Dan di sini sudah betul, maka kalian tinggal masuk ke advance. Nah, untuk source list-nya kalian tinggal pilih yang VPC 1 sampai 4. Oke, nah jika sudah kalian tinggal apply lalu kalian oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa cek saja ya teman. Kita bisa cek sebentar. Saya coba ping 88 seperti ini. Nah, di sini hasilnya bisa teman. Nah, sekarang kita coba pada VPC saya yang VPC 7 ya. Saya coba ping 888. Nah, di sini pasti hasilnya time out ya teman-teman, karena tadi kita hanya mengizinkan rentang IP dari VPC 3 sampai VPC 6, yang mana IP-nya adalah 192.168.99.31 sampai 99.34 teman-teman. Oke teman, kali ini kita masuk ke materi firewall NAT yang source NAT ya teman-teman. Jadi di sini NAT ini merupakan fitur atau menu yang ada pada firewall ya. Nah, seperti yang kita tahu, network address translation yaitu NAT, metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP nih, teman-teman. Nah, di sini ini juga terdapat dua tipe dari NAT ya, teman-teman. Yang pertama ada source NAT, yang kedua ada destination NAT nih, teman-teman. Jadi di sini pada
materi firewall NAT kali ini merupakan bekerja sama seperti virtual rule, yaitu bekerja dengan if and then ya teman-teman. Jadi di sini if-nya menggunakan source dan destination NAT, dan untuk then-nya menggunakan masquerade dan source NAT nih teman, atau masquerade dan accept misal. Nah di sini seperti yang teman-teman tahu, masquerade ini adalah kita akan mentranslatekan IP public dinamis untuk bisa internetan nih teman-teman. Dan sedangkan jika kita menggunakan source NAT, ini merupakan kita akan mentranslatekan IP private untuk bisa internetan nih teman-teman. Nah sekarang untuk prakteknya kalian tinggal buka Winbox kalian saja teman-teman. Nah di sini. Nah jika sudah, kalian bisa masuk ke dalam NAT, lalu kita masuk ya. Lalu di sini kalian masuk ke dalam action ya. Ketika kalian sudah masuk ke dalam NAT-nya, lalu kalian masuk ke action. Setelah itu pada action-nya kita coba ubah menjadi source NAT teman-teman. Nah sebelumnya kan ini tidak ada addresses ya, maka di sini sudah ada jika kita memilih source NAT, yang mana ini digunakan ketika kita misalnya memiliki 4 atau 5 IP, misalnya 27.99, 27.137, 27, dan seterusnya. Di sini jika kita memasukkan salah satu IP tersebut, misalnya dari rentan IP 27137 ke 140 nih misalnya teman-teman. Maka di sini ketika kita memasukkan 27.138 misal di to address ini, maka semua IP yang saya sebutkan tadi harus melewati IP 27.138 untuk bisa mengakses internet ya teman. Maka dari itu di sini saya akan menambahkan IP yang sudah saya sebutkan di addresses ya teman, addresses. Lalu kalian tinggal tambahkan saja IP-nya ya. Nah misalnya di sini saya akan menambahkan IP 192.168.27.137 misal. Oke. /24 seperti ini. Lalu untuk interface-nya yang mengarah ke ISP kalian ya pastinya. Lalu di sini saya akan apply. Lalu oke ya. Nah, di sini sudah tertambahkan, maka dari itu saya akan coba copy saja teman-teman agar mempercepat ya. 138 saya apply, lalu saya oke. Ini saya sudah menambahkan IP yang sudah saya sebutkan tadi dari rentan 137 ke 140. Nah di sini kalian bisa masuk ke firewall lagi ya. Kita masuk ke firewall lagi. Oke, jika sudah kalian masuk, nah di sini untuk actionnya kita ganti menjadi source NAT. Lalu untuk to address-nya kalian tinggal masukkan saja IP-nya ya teman-teman. titik 27.138. Nah ini sudah ya teman-teman, kita apply lalu oke. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke materi firewall address list dan NAT pada bagian persiapan topologi Apache 2 nih teman-teman. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan Apache 2 yang mana pada actionnya ya, di sini menggunakan destination NAT ataupun Redic nih teman-teman. Jadi di sini kalian tinggal masuk ke topologinya saja, dan yang milik kalian yang Chrome itu dihapus saja teman-teman, karena itu lumayan berat untuk size-nya, jadi laptop bisa patah-patah seperti punya saya teman. Dan di sini kalian tinggal klik kanan saja, download, dan kalian pilih yang Docker IO nih teman-teman. Lalu kalian pada image-nya kalian pilih yang Apache 2. Oke, jika sudah kalian tinggal, nah pada Ether 1 static ini kalian masukkan IP-nya ya, 168.99.41 yang senetwork dengan gateway yang kita sambungkan pada VPC kita. Dan di sini saya masukkan IP 99.41, dan pada default root-nya kalian masukkan gateway-nya nih teman-teman, 1.99.1.
Oke, dan untuk primary console kalian pilih yang Telnet untuk yang primary, dan untuk yang secondary kalian bisa pilih yang SS ya teman-teman. Dan untuk Docker optionnya privilege biarkan, dan di sini untuk namanya sepertinya saya akan ganti teman-teman, web server seperti ini. Oke, jika sudah kita bisa save saja. Namun sebelum itu perlu teman-teman tahu di sini untuk mendownload Docker IO yang Apache 2 kalian bisa close lab dulu ya. Di sini kalian bisa close lab, lalu kalian bisa pergi ke bagian menu device, lalu di situ ada berbagai macam pilihan. Namun kalian bisa pilih yang Apache 2 lalu klik get device dan tunggu saja sampai selesai ya teman. Setelah itu kalian bisa sambungkan ininya. Oke, kita save. Oke, kita running ya. Nah, teman-teman, di sini jika kalian sudah masuk ke dalam web servernya, kalian perlu mengecek IP-nya nih, teman-teman. Misalnya saya ifconfig ether 1 seperti ini. Saya enter. Nah, di sini IP-nya sudah masuk ya, teman-teman, dan kalian bisa ketikkan IP root untuk mengetahui gateway-nya. Nah, sekarang kita akan coba apakah web server ini bisa ping ke internet atau tidak, teman-teman. Saya coba ping 888 ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ketika saya ping 888 ini nge-stuck, teman-teman. Tidak muncul apapun. Nah, di sini dikarenakan jika kita ingin mengakses Google atau mengakses internet, di sini kan pada Winbox-nya kita sudah setting nih rentan IP berapa saja yang bisa mengakses Google. Nah, di sini hanya yang saya masukkan yaitu 9931 sampai 99.34. Nah, di sini kan pasti di luar ya, di luar dari rentan IP tersebut. Maka di sini pasti akan stuck seperti ini, teman-teman, atau mungkin unreachable ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox-nya. Kita ubah dulu konfigurasinya, teman-teman. Nah, ini kalian masuk ke IP, lalu ke firewall. Di sini kalian masuk ke bagian NAT ya, teman-teman. Di sini untuk ininya kita masuk saja, dan pada advance pada bagian sini nih, pada bagian sini VPC 1 sampai 4 pada source address list, kalian tinggal tutup saja, teman-teman. Nah, jika kalian sudah tutup, di sini kita coba lagi apakah kita sudah bisa ping 888. Oke, teman-teman. Nah, di sini jika kalian sudah, berarti di sini kalian sudah bisa melakukan ping ke Google-nya nih, teman-teman, atau ke DNS Google-nya yaitu 8.8.8. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, jadi di sini kita lanjut ke materi berikutnya yaitu ada firewall address yang destination NAT nih, teman-teman. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Jadi di sini akan ada perangkat ketiga yang akan mengakses Docker kita atau web server kita nih, teman-teman. Jadi nanti kita akan search lewat browser sini, lewat Firefox ya kalau saya, dengan mengetikkan IP dari web server kita. Nah, namun sebelum itu kan pasti kita akan melewati mikrotiknya ya. Nah, di situ kita akan menggunakan IP publik yang sudah kita definisikan sebelumnya yaitu 27.138 nih, teman-teman. Jadi di sini untuk prakteknya kita bisa buka Winbox saja ya. Oke, sebelumnya di sini kita sudah membuat ya. Dan di sini kalian perlu menambahkan rule baru dengan tanda plus seperti ini, teman-teman. Lalu kalian pada generalnya untuk chainnya kalian bisa ubah menjadi destination NAT, teman-teman. Dan untuk destination addressnya kalian bisa masukkan IP yang kita sebelumnya definisikan yaitu 192.168.27 ya, .27.138 seperti ini, teman-teman. Dan untuk protokolnya kalian pilih yang TCP, teman-teman. Dan untuk destination portnya kalian masukkan sebentar. Nah, untuk destination portnya kalian masukkan port 8181 seperti ini, teman-teman. Dan jika sudah, kalian bisa masuk ke dalam actionnya ya, dan pilih yang destination NAT, teman-teman. Oke, dan jika kalian sudah ubah menjadi actionnya menjadi destination NAT,
Nah, untuk to address-nya kalian bisa masukkan IP dari web server kalian. Nah, di sini saya menggunakan IP 99.45 seperti ini, teman. Setelah itu kita bisa apply, lalu di sini kita oke ya. Dan kita akan coba nih, teman. Kita akan coba untuk search 192.168.27 ya, titik 7.138. Nah, di sini jika kalian sudah, kalian jangan lupa untuk menambahkan portnya dengan titik 2, lalu di sini portnya 8181, teman, kita enter. Oke, sebelumnya maaf teman-teman, di sini saya lupa menambahkan port tambahannya ya. Di sini kalian bisa menambahkan port untuk HTTP, kalian bisa menambahkan port 80, teman-teman. Dan sebelumnya saya pada general, di sini destination address-nya saya salah, teman-teman. Di sini saya menuliskannya sebelumnya 136. Dan di sini saya sudah ganti menjadi 138, teman-teman. Maaf sebelumnya. Dan di sini saya sudah ubah menjadi 80, sudah benar. Lalu sini kita apply, sini kita oke. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa coba search lagi ya. 2.1.138.8181. Nah, di sini pasti web server is running ya, teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman, selanjutnya kita masuk ke Firewalnut yang konfigurasi DNS server nih, teman. Namun sebelum itu, sebelum melakukan konfigurasi, di sini saya akan menjelaskan apa itu DNS server, konsepnya, dan kenapa jika kita ingin mengakses Action Redict menggunakan DNS server. Nah, di sini jika kita ingin menggunakan nama dalam sebuah searching web server kita perlu mengkonfigurasi yang namanya DNS server. Jadi kita tidak perlu menggunakan IP lagi nih, teman-teman. Jadi misalnya di sini kita mempunyai dua web server. Jika kita search dengan IP itu agak ribet ya, teman-teman. Maka dari itu kita perlu menamai IP tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung ke prakteknya saja ya. Nah, di sini untuk filter rulesnya kalian bisa disablekan saja kedua action ini yang 0 dan 1, teman-teman. Oke, jika sudah kalian masuk ke IP lalu DNS. Nah, jika sudah, pada bagian allow remote request kalian perlu centang seperti ini. Lalu kalian apply, lalu di sini kalian oke. Nah, di sini kalian coba kembali lagi ke DNS ya, teman. Nah, di sini sudah kecentang, lalu kalian ke static ya. Di sini kalian plus. Nah, di sini untuk namanya misalnya saya untuk, nah di sini kan kita punya dua web server nih, yang 100.2 dan 99.45. Nah, di sini saya akan coba yang server 1 dulu, yaitu yang 100.2 ya, teman. .mydomain.com seperti ini. Dan untuk addressnya kalian tinggal masukkan saja IP dari web server kalian yang pertama, yaitu 100.2, teman-teman, seperti ini. Sudah betul, harus 1.mydomain.com. Oke, kita apply, kita oke. Setelah itu kalian bisa plus lagi, dan ini untuk yang server kedua ya, teman. .mydomain.com seperti ini. Lalu di sini untuk addressnya kalian bisa ganti menjadi server IP web server kalian yang kedua. Di sini 99.45 punya saya. Oke, saya apply dan saya oke. Nah, jika sudah, kalian bisa cek. Nah, sebelumnya kan di sini ini untuk search yang menggunakan browser nih, teman-teman. Nah, bagaimana jika klien kita juga ingin mengakses dengan menggunakan nama? Nah, di sini caranya kalian bisa masuk ke sini ya. Misalnya di sini saya di VPC 3, teman. Nah, di sini kita SIP dulu ya. Oke, dan di sini ketika saya akan coba
ganti IP DNS-nya, teman. IP DNS lalu 192.168.99.1 seperti ini. Enter. Kita coba SHIP lagi. Jika sudah, kalian coba ping 168. Nah, di sini saya akan coba ping dengan menggunakan nama ya, teman, server1.mydomain.com. Apakah bisa? Nah, di sini pasti sudah bisa ya, teman-teman. Dan untuk server 2-nya juga sudah bisa untuk kita ping dari sisi klien. Mungkin itu saja, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman, jadi kali ini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ada firewall NAT, destination NAT yang redirect ya teman. Di sini saya tipu, maaf, di sini harusnya redirect ya. Ini untuk actionnya nanti redirect. Oke, dan di sini untuk pengertiannya, di sini pada redirect digunakan ketika kita akan ping ke web server kita menggunakan DNS. Namun di sini kita akan membelokkannya dan ditujukan ke router itu sendiri, tidak langsung ke web servernya. Jadi di sini kita untuk prakteknya kalian bisa buka Winbox-nya saja ya. Jika kita sudah buka Winbox-nya teman, nah kalian perlu masuk ke dalam NAT ya. Masuk ke dalam NAT, lalu di sini kalian klik plus. Dan di sini untuk generalnya kalian pilih yang DST NAT teman-teman, DST NAT. Dan di sini untuk destination address-nya kalian masukkan DNS server yang sebelumnya nih teman, yaitu 8.8.8.8 seperti ini. Lalu di sini kalian untuk protokolnya kalian pilih yang UDP seperti ini teman. Dan untuk destination portnya kalian masukkan 53. Jika sudah, kalian tinggal masuk ke dalam action, dan di sini actionnya kalian ganti menjadi redirect. Oke. Jika sudah, di sini kalian bisa apply-kan saja teman, apply, lalu di sini kita oke. Nah, kita coba pada bagian atau pada IP yang belum kita setting menjadi ini DNS-nya sebelum kita setting menjadi 99.1, yakni pada VPC saya yang keempat nih masih utuh teman. Jika kita ping server 1.mydomain.com, nah ini pasti hasilnya bisa ya teman-teman. Itu saja pada materi kali ini di bab 9. Mohon maaf banyak kesalahan yang saya lakukan ketika menjelaskan materi. Kurang lebihnya segitu saja. Sampai bertemu di video selanjutnya.